Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network lagi. Dan di sini saya ingin mengangkat suatu judul atau tema yang sangat menarik sekali. Apakah Pi Network itu adalah cryptocurrency yang penipuan atau scam atau yang lain-lain ya, yang dituduhkan oleh para orang-orang di luar sana, karena memang untuk sampai saat ini Pi Network mengalami sedikit kendala-kendala tentang masalah legalitas dan lain-lain ya. Maka dari itu saya di sini ingin mencoba membahas tentang apa itu Pi Network ya, apakah Pi Network merupakan scam atau penipuan dan lain-lain ya. Silakan disimak informasinya, jangan di skip-skip ya, agar rekan-rekan tidak salah paham. Oke rekan-rekan, terkhusus untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini ya, yang ingin mengetahui secara lebih lanjut tentang Pi Network, silahkan disimak ya. Jadi apa itu Pi Network? Pi Network adalah salah satu project cryptocurrency yang diluncurkan tahun 2018 oleh Nicholas Vokalis dan Cheng Diovan ya. Di sini sebagai upaya untuk menyederhanakan aksesibilitas cryptocurrency dan memperkenalkan lebih banyak orang ke cryptocurrency melalui penambangan dan sistem manajemen kripto yang sederhana. Artinya di sini untuk Pi Network ini ya, ini diperakasai oleh Dr. Nicholas dan Cheng Diovan. Di sini sebagai cryptocurrency teman-teman, yang mana di sini untuk sistemnya itu sangat sederhana sekali ya. Ini berbeda dengan cara mining oleh cryptocurrency konvensional seperti Bitcoin dan lain-lain, karena di dalam aplikasi Pi Network di sini cara miningnya sangat sederhana sekali ya, dan agar semakin banyak orang-orang yang lebih kenal dengan cryptocurrency ya teman-teman. Jadi untuk memperkenalkan cryptocurrency kepada khalayak ramai atau global ya, kurang lebih seperti itu. Yang mana di sini fitur yang paling menarik dari mata uang kripto Pi Network saat diluncurkan adalah fitur penambangan selulernya ya. Jadi kita bisa menggunakan handphone untuk menambang atau mining koin Pi Network kita dengan menggunakan handphone saja teman-teman. Dan itu bisa diunduh di dalam aplikasi App Store maupun App Store dan Play Store ya, dalam aplikasi Android dan juga iOS teman-teman. Dan tentunya ini sangat mudah sekali ya, dan terbukti di sini sejak diluncurkannya aplikasi mining Pi Network di sini sudah diunduh lebih dari 50 juta orang-orang di seluruh dunia ya, dan ada 35 juta lebih sampai 40 juta user atau orang-orang yang mining Pi Network secara aktif teman-teman. Artinya di sini untuk perkembangan Pi Network secara komunitas memang sangat besar sekali ya, dan ini sangat mantap sekali teman-teman. Oleh sebab itu Pi Network sampai saat ini masih menjadi salah satu mining cryptocurrency secara gratisan yang paling viral dan fenomenal ya. Dan ini saya rasa juga mungkin teman-teman sedang mencari informasi tentang Pi Network ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan pembahasannya bagaimana jaringan Pi Network itu bekerja ya. Untuk tahap beta proyek, aplikasi seluler mensimulasikan sistem penambangan yang akan diluncurkan dengan benar ketika mainnet berfungsi penuh. Penggunaan aplikasi seluler mengambil bagian dalam validasi blok dan menerima hadiah dalam mata uang kripto Pi Network. Kemudian untuk sampai saat ini ya, saat aktif penambang di aplikasi seluler terhubung ke satu atau lebih node. Saat terhubung, penambang seluler menanyakan apakah transaksi telah dicatat di buku besar. Mereka juga mendapatkan nomor blok terbaru dan nilai hash dari blok itu. Hadiah untuk menambang blok didistribusikan ke pemilik simpul dan penambang seluler. Artinya di sini untuk penambangan Pi Network ya, di sini juga bisa menggunakan handphone, dan juga perlu diketahui di sini juga ada sistem node komputer aktif selama 24 jam. Ini sama dengan penambangan Bitcoin dan lain-lain ya. Ini untuk Pi Network sangat mantap sekali dan berbeda. Sedikit mengalami perbedaan dan penyederhanaan dalam hal cara mining kriptonya teman-teman. Maka dari itu Pi Network memang banyak sekali dimining oleh berbagai kalangan ya, terkhusus kalangan menengah ke bawah teman-teman yang memiliki kekurangan dalam hal perangkat untuk mining ya. Di sini mereka bisa mining kripto secara gratis hanya dengan menggunakan handphone saja, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini untuk algoritma konsensus ya. Jaringan Pi menjalankan protokol Stellar Konsensus atau singkatan dari SCP. Kemudian SCP dikembangkan oleh David Mazieres, kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation untuk blockchain Stellar.
Ini menggunakan mekanisme baru yang disebut Perjanjian Bizantium Federasi untuk memastikan bahwa pembaharuan ke buku besar yang didistribusikan akurat dan dapat dipercaya. Protokol SCP menggunakan sistem voting yang sebenarnya. Node di jaringan memilih validitas blok dan blok berikutnya yang akan ditambang. Sebuah blok hanya ditambang ketika mayoritas node setuju bahwa itu harus ditambang berikutnya, dan juga mengkonfirmasi validitasnya. Node yang berpartisipasi dalam konsensus ini dipilih oleh pembuat sistem. Ya. Kemudian SCP ramah energi tetapi dikritik karena terpusat, teman-teman. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan bagaimana algoritma konsensus ya, yang mana di sini untuk Pi Network menjalankan protokol stellar konsensus atau SCP, teman-teman. Rekan-rekan, dan di sini sebagai bentuk penyederhanaan dalam hal saya menjelaskan tentang Pi Network ya. Di sini langsung saya bahas mengenai sistem testnet dan mainnet, teman-teman. Ini sebagai bentuk informasi kepada rekan-rekan pionir-pionir semuanya yang ada di seluruh dunia ya. Yang mana untuk sistem testnet dan mainnet jaringan Pi Network ini diluncurkan sebagai proyek penelitian dan mengoperasikan fase beta pada awal 2018. Kemudian di sini testnet diluncurkan sekitar 2 tahun kemudian dan memungkinkan pengembangan di jaringan Pi untuk menguji fitur tertentu sebelum akhirnya digunakan di mainnet ya. Kemudian setelah banyak antisipasi, jaringan Pi meluncurkan mainnetnya pada kuartal terakhir 2021, teman-teman, dan ini sudah terlewati ya. Ini hanya sebagai informasi tentang perkembangan mainnet Pi Network ya. Kemudian di sini mainnet menyediakan platform bagi para pionir untuk membuat dompet yang tepat dan memport cryptocurrency Pi yang ditambang ke dompet mereka dan melakukan transaksi peer-to-peer ya. Kemudian ada migrasi mainnet menampilkan proses verifikasi KYC dan daftar tugas yang membuat pengguna memenuhi syarat untuk memiliki dan mengoperasikan dompet yang tepat. Ini sangat mantap sekali teman-teman perkembangan tentang mainnet Pi Network, teman-teman, yang sampai saat ini sudah memasuki fase mainnet tertutup ya, dan kita seharusnya sudah bisa bertransaksi di dalam mainnet tertutup antar komunitas ya, teman-teman. Jadi untuk mainnet tertutup di sini kita masih berpusat kepada komunitas, teman-teman. Jadi koin Pi itu tidak boleh keluar dari komunitas Pi ya, karena memang untuk firewall masih belum dibuka, teman-teman. Nah, ini masih tahap awal dalam mainnet tertutup ya. Kemudian di sini poin yang paling penting, apakah Pi Network itu penipuan atau scam ya. Nah, ini silahkan disimak, teman-teman. Jika Anda mengambil mata uang kripto Pi bunga sekecil apapun, kemungkinan yang lebih tinggi adalah minat ini akan dihancurkan oleh pernyataan mengenai nilai koin Pi dan kredibilitas proyek. Aplikasi kripto Pi tidak memerlukan biaya instalasi tambahan dan cukup mudah dijalankan. Namun pernyataan scam sangat populer ya. Mereka masih mempertanyakan tentang ini ya, teman-teman, tentang Pi Network ya, apakah Pi Network itu scam, penipuan, dan seperti itu ya. Dan ini terutama karena keterlambatan mainnet dan daftar cryptocurrency Pi di bursa memang belum ada ya. Jadi di sini banyak pihak yang menyayangkan dan membuat pernyataan ya, teman-teman, seperti bahwa Pi Network itu scam dan penipuan. Mungkin karena dua alasan ini ya. Jadi alasan yang pertama karena Pi Network mengalami keterlambatan mainnet ya. Kemudian yang kedua, karena Pi Network belum ada atau belum mendaftarkan diri di dalam bursa-bursa exchanger ya. Nah, ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, memang Pi Network ini sampai saat ini belum mendaftarkan diri di dalam exchanger, teman-teman, dengan satu alasan, karena memang Pi Network belum open mainnet, belum listing ya. Kalau untuk masalah daftar mendaftar itu sangat mudah sekali, teman-teman, ketika sudah listing ya. Karena di sini kita sedang memasuki fase mainnet tertutup ya, dan itu baru dimulai fase awal barter P2C ya. Pionir barter P2C, teman-teman, pionir tuh customer ya. Dan ini bisa terjadi di dalam marketplace Pi Network semacam P-Chain Mall. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sebagai gambaran kepada para pionir-pionir semuanya ya, agar lebih memahami sistem daripada Pi Network itu sendiri. Kemudian di sini menurut artikel ini ya, berkat ketidakmampuan pengguna untuk memindahkan koin Pi mereka yang ditambang ya, dan sentimen umum
tentang penambangan seluler. Jaringan Pi diikat dengan skema pemasaran tingkat tinggi dan diprediksi pada akhirnya akan berakhir dengan penipuan. Ini menurut artikel ini ya teman-teman, dan juga menurut sebagian besar orang-orang di luar sana yang membahas tentang Pi Network dan cryptocurrency yang lain, dan juga orang-orang yang meragukan project Pi Network ya. Jadi karena alasan-alasan berikut ini yang sudah saya paparkan tadi, Pi Network dianggap scam teman-teman, karena memang untuk sampai saat ini kita masih mengalami KYC massal ya, dan untuk masalah KYC memang ada sedikit kendala teman-teman. Dan untuk rekan-rekan pionir-pionir semua yang mengikuti Pi Network tentunya ini sudah paham ya bagaimana pergerakan Pi Network. Tapi untuk orang-orang yang baru mengenal Pi Network, tentu ini akan menjadi tanda tanya besar ya, mengapa teman-teman. Nah, karena di sini nggak akan saya jawab ya teman-teman. Untuk masalah yang saat ini, masalah migrasi koin Pi ke mainnet, yaitu harus melalui proses KYC. Sedangkan KYC sampai saat ini masih dalam proses ya, artinya sebagian besar pionir-pionir itu belum melakukan KYC teman-teman. Jadi ya belum dipindahkan saldonya ke dalam mainnet ya. Nah, itu sebagai alasannya seperti itu teman-teman. Nanti ketika sudah ada KYC massal dan sudah KYC 100%, bukan tidak mungkin mainnet terbuka akan segera diluncurkan teman-teman. Dan kalau masalah mendaftar di exchanger itu perkara yang sangat mudah sekali ya, tinggal daftar saja, segala koin bisa masuk ke dalam Binance, ke dalam Coin Market Cap ya. Itu sangat mudah sekali saya rasa teman-teman. Nah, saya rasa di situ teman-teman juga harus memahaminya ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan daripada Pi Network dan project-project Pi Network itu seperti apa ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini saya lanjutkan ya dengan perkembangan terakhir. Jadi perkembangan terakhir ini ya teman-teman, tim cryptocurrency Pi atau core team ya, ini membuktikan teman-teman dengan peluncuran mainnet, kemudian sekarang memungkinkan pengguna untuk menghabiskan cryptocurrency Pi mereka, dan beberapa pasar dikabarkan menerima pembayaran dalam koin Pi ya. Nah, salah satunya adalah ya Bitchainmall itu ya teman-teman. Bitchainmall menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi, dan juga para pionir-pionir juga menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi dengan sistem Butter P2P. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi segala bentuk keraguan-keraguan itu akan terjawab seiring dengan waktu teman-teman. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang pembahasan mengenai Pi Network ya, yang mana saya rasa ini sudah cukup menjawab daripada keraguan rekan-rekan semuanya tentang project Pi Network, apakah itu scam ataukah bukan ya. Kalau menurut saya pribadi ini hanya masalah waktu teman-teman, dan Pi Network bukan scam, bukan penipuan ya, karena di sini proyeknya sudah sangat jelas sekali, dan kita selalu mengikuti perkembangan yang sangat transparan sekali dari pihak core team. Kurang lebih seperti itu ya. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, jika rekan-rekan memiliki masukan tulis dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.